Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Adik-adik di rumah, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik sehat? Puji Tuhan jika kita semua pagi ini sehat dan kuat. Nah adik-adik, kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan lewat ibadah sekolah minggu. Adik-adik sudah pada mandi ya? Oke, sudah sarapan? Oke, kalau semuanya sudah siap, kita ambil sikap duduk yang manis, kita akan menghadap hadirat Tuhan. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Untuk itu adik-adik, semuanya sikap manis. Kita akan mulai, kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Roh Kudus memimpin ibadah kita pada pagi ini. Kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, selamat pagi. Selamat pagi Roh Kudus. Pagi ini kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sudah melindungi kami sepanjang malam sehingga kami boleh tidur, dan pagi ini Tuhan bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Bapa di dalam surga, kami akan memulai ibadah pada pagi ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik di rumah lebih semangat lagi ya. Kita akan puji Tuhan. Silakan berdiri. Ya. Adik-adik, dalam satu minggu ada berapa hari? Ada 7 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, kita menyanyi Senin, Selasa. Masih ingat lagunya ya? Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Ya, kita mulai. Semua menyanyi dengan semangat. Ya, adik-adik, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu, Minggu, Yesus segala-galanya dalam hidup kita ya. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyi satu lagu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan.
Siapa yang masih ingat kasih Yesus seperti setinggi langit dan sedalam laut, setinggi-tingginya langit. Lebih semangat ya adik-adik yang di rumah, silakan lompat-lompat ya, biar Tuhan selalu bersuka cita melihat kita memuji namanya. Adik-adik, sekarang silakan duduk manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan, ya. Ya, adik-adik, kita berdoa. Namun sebelumnya itu kita menyanyi, minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita memahami firman Tuhan pada pagi ini. Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku
lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Adik-adik, kita semua sudah menyanyi Roh Kudus yang manis yang akan menuntun kita membaca firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan tentang seorang anak Tuhan yang juga setia berdoa dan pemberani. Adik-adik masih ingat ibadah kita minggu lalu, siapa anak Tuhan yang setia kepada Tuhan walaupun dia mendapat hukuman dari raja? Ya. Halo Timothy, siapa anak Tuhan yang pertama? Ya, dia bernama Sadrak. Oke. Kemudian anak Tuhan yang kedua siapa? Ya, halo Kinawa. Ingat tidak siapa nama anak Tuhan yang kedua? Ya, dia bernama Mesat. Ya. Oke, saya mau cari lagi. Bukan mau cari siapa ya? Ya, Amoresa. Anak Tuhan yang ketiga siapa namanya? Ya, Abednego. Ya. Nah, 3 anak Tuhan minggu lalu yang setia berdoa dan Tuhan lindungi, mereka tidak terbakar walaupun dimasukkan di dalam api. Nah, pagi ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dengan kisah seorang Daniel. Ya, dia juga akan dihukum raja karena tidak taat kepada raja. Oke adik-adik, kita lihat dulu ya di dalam Alkitab. Dalam Alkitab, adik-adik nanti suruh mama membacakan ya, karena pembacaannya panjang ya. Nanti setelah ibadah, silakan mama baca ya. Dari kitab Daniel pasal 6 ayat 1
sampai 29. Jadi 29 ayat nanti mama atau papa yang dampingi adik-adik yang akan membacakan adik-adik di rumah ya. Oke, untuk itu adik-adik, sekarang Ibu Guru akan memperlihatkan video bagaimana seorang Daniel yang setia kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Dia pun selamat adik-adik dari hukuman raja. Nah, adik-adik silakan nonton video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja.
aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh, orang Persia itu. Nah, adik-adik sudah melihat ya bagaimana videonya cerita tentang Daniel. Daniel yang setia kepada Tuhan, tidak takut walaupun dia harus melawan raja karena raja harus disembah. Wah, kalau Daniel tidak mau adik-adik, karena satu-satunya yang harus kita sembah siapa? Tuhan Allah. Nah, karena Daniel setia kepada Tuhan, Tuhan menolong Daniel, menyelamatkan dia dari mana? Gua singa ya adik-adik. Ini ada singa ya, singa. Kemudian ada Daniel dilempar ke dalam. Singanya makan Daniel tidak, menggigit Daniel tidak. Tentu tidak, karena malaikat Tuhan membuat singa-singa ini kenyang, tidak mau makan Daniel. Singa-singa ini menutup mulutnya. Oke adik-adik, pagi ini Tuhan mengajarkan kita untuk setia berdoa kepada Tuhan dan setia melakukan perintah Tuhan seperti Daniel, setia dan pemberani ya. Oke, adik-adik lihat ada gambar di tangan Ibu Guru ya. Ya. Di sini ada poin-poin ya. Dikatakan berdoalah ya. Sebagai anak Tuhan, nafas kita adalah doa. Jadi setiap kita bernafas berarti kita berdoa kepada Tuhan ya. Ya. Nah, adik-adik silakan warnai ya. Terserah warna apa bajunya ya. Ini adalah sikap orang sedang berdoa ya. Kemudian ada tugas kedua. Ini tadi kita cerita tentang Daniel di gua singa ya. Nah, adik-adik warnai ya. Ada singa, ada Daniel di dalam ya. Ya, dan ada raja yang mengintip Daniel. Apakah Daniel dimakan oleh singa itu ya? Ya, dia lihat. Wah, Daniel tidak dimakan singa karena Daniel dilindungi oleh Tuhan Allahnya. Sehingga Daniel mendapat tempat atau posisi yang lebih tinggi dari yang semula karena Daniel setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik mau hadiah juga tidak dari Tuhan seperti Daniel? Ya, Tuhan mau supaya kita taat, setia, berdoa. Oke, silakan ya. Nanti Ibu Guru bagikan sama mamanya ya. Nanti mamanya ambil di gereja. Ketika kalian beribadah, selesai ibadah, silakan dikerjakan tugasnya ya. Oke. Kemudian ada lagi ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya ini ya. Ya. Ayat hafalan terdapat di Mazmur 107 ayat 1a. Ya. Mazmur 107 ayat 1a. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Ya.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Mazmur 107 ayat 11. Oke adik-adik, sudah paham? Kalau belum paham nanti mamanya WA ibu guru ya, ditanyakan apabila ada yang belum dipahami. Oke adik-adik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk di dalam persembahan. Adik-adik di rumah siapkan persembahannya. Kita menyanyi bersama beri syukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu segenap hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Ya, adik-adik, kita semua sudah berikan persembahan. Kini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Ya, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita mulai ya doanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami semua bersuka cita mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun dilakukan secara live streaming. Kami tidak dapat berjumpa dengan teman kami dengan yang lain Tuhan, karena kami dibatasi oleh posisi kami dalam masa pandemi. Kami percaya Tuhan, Engkau menjumpakan kami dan menyatukan hati kami di dalam ibadah dan di dalam doa kami lewat ibadah pagi ini. Bapa, kami sudah mendengarkan cerita indah firman Tuhan, bagaimana anakmu Daniel begitu setia dan pemberani sehingga Tuhan menolong Daniel. Ajar kami Bapa untuk seperti Daniel yang setia berdoa, setiap saat berdoa kepada Tuhan sehingga Tuhan selalu menolong Daniel. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini, kiranya akan menuntun kami menjadi anak-anak yang setia dan pemberani. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan buat mama dan papa, oma dan opa yang setia mendampingi kami. Karuniakan kekuatan kesehatan, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Berikan roh hikmat dan kebijaksanaan untuk menuntun kami menjadi anak-anak yang tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Jika ada yang sakit, Tuhan Yesus yang sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami sudah berikan persembahan, berkati persembahan kami sehingga boleh berguna dalam pelayanan sekolah minggu di jemaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu. Amin. Oke adik-adik, silakan berdiri. Kita akan akhiri ibadah pagi ini. Ingat,
Jangan lupa tugasnya ya, tetap dikerja, nanti difoto atau dikirim videonya. Oke adik-adik, kita bangkit berdiri, kita menyanyi lagu penutup. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan dan ibadah kita pada pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita selalu. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Sampai jumpa minggu depan.